di Kupas Berita. Nah, penonton Cokro TV atau mungkin Bang Ade atau Nui pada nonton gak nih pertandingan Indonesia menang Ya pastilah lawan Arab menang. Saudi 2-0 kemarin ya Bang? Itu hari yang sangat membahagiakan. Jadi nonton tuh kan jam 7 sampai jam 9 ya. Oh iya. Terus kayaknya happy terus jam-jam tidur. habis pulang kerja, Terus terus nonton bola dan menang. tidurnya. Menangnya meyakinkan 2-0 guys. Kita bersyukur. Karena Ya Allah, terima kasih. bukan leg pertama ya, itu 1-1 kalau nggak salah apa berapa ya? Ya. 1-1 Pertandingan pertama main Imbang di ya. sana di Saudi 1-1. Sekarang 2-0 kita menang. Karena memang sebelumnya kan timnas sempat kalah ya dari Jepang. Beberapa hari yang lalu 4-0. Menang nih kita nih. Tapi kalau Jepang sih emang berat lah. Jepang Korea tuh kayaknya udah top tier banget ya Bang. Ya memang. Udah. Jadi kita emang garuk-garuk ngeliatnya. Kita Jadi kayak pertandingan tuh kita nungguin gol lagi gak sih? Sampai ada jokes katanya Jepang udah ya gitu. Tapi bayangin ada 3.000 orang Jepang itu memilih gak pulang. Oh Jadi, iya, kan pertandingannya beberapa hari yang lalu tuh lawan Jepang. Jepang Indonesia. Di GBK. Di GBK. Kan harusnya setelah selesai pulang dong. Oh iya. Dia nungguin Indonesia lawan Saudi. Dan di pertandingan Indonesia lawan Saudi, mereka mensupport Indonesia. They really love Indonesia. Thank you Jepang. Arigatou gozaimashita. Dan katanya memang supporter Jepang juga bagus-bagus ya. Maksudnya benar-benar yang kayak pas nonton di GBK tuh bahkan semua sampah dikumpulin sama mereka. Videonya viral, mereka bawa kantong sampah biru. Dan sekarang penonton Indonesia ikutan. Jadi di pertandingan kemarin itu juga orang-orang Indonesia sebagian sih itu membersihkan sampah di daerah dia lah. Wah. Karena kan pertandingan ini ya Bang, mungkin kita bisa omongin soal timnas ini kan ya banyak lah yang naturalisasi gitu kan. Dan banyak yang nyinyir juga Nui Bang, kayak pemain Indonesia tapi isinya bule semua. Terus juga ada yang bahkan ada beberapa pihak ya yang kayak udah deh gak usah naturalisasi lagi, ngapain naturalisasi itu butuh biaya besar. Anggota DPR ya? Anggota DPR. Ada tuh yang katanya guru dia. Oh dia guru? Di mana nih, di kampus ternama gitu kan. Di spill kan nih. Jelek tuh. Emang di mana sih Nui? Apa DPR itu? Iya di anggota DPR itu jadi yang anggota DPR jadi Bu Lita Mahfud namanya sama Bu Anita Jakoba. Jadi kalau Bu Lita tuh nanya Bang, emang naturalisasi tuh dari APBN atau dari sponsorship? Padahal kan namanya naturalisasi ya, itu kan buat timnas ibu, bukan buat klub bola. Terus juga Bu Anita nih bilang kayak ngapain sih naturalisasi ini, udahlah cukup. Jadi kan ada 4 pemain tuh. Kalau nggak salah ada Calvin Verdong ya namanya. Atau siapa yang naturalisasi atau Kevin Dix gitu, aku lupa yang terakhir itu. Terus sama dua cewek juga, dia pemain timnas juga, itu katanya udahlah mereka aja yang terakhir, jangan ada naturalisasi lagi kayak gitu lah. Jadi kayak terkesan rasis gitu, padahal kan maksudnya nggak semua pemain timnas itu yang purely dari luar negeri juga gitu. Ada juga yang memang dia keturunan, dan memang istilahnya mereka semua ini membela timnas ya karena rasa nasionalisme di dalam diri mereka gitu, bukan. Nah bahkan saya harus bilang nih ya, hampir semua, betul-betul hampir semua, kecuali hanya 1-2 orang pemain yang disebut naturalisasi itu betul-betul keturunan Indonesia. Ya jadi bukan orang asing yang datang ke Indonesia terus memilih menjadi warga negara Indonesia. Enggak. Saya rasa penonton juga kalau penggemar sepak bola tahu lah. Hampir semua itu adalah orang-orang keturunan. Jadi misalnya ada yang dari Kediri, ada yang Surabaya, kayak di Maluku. Kalau nggak salah ini ya Bang, si kakeknya ini ya Tom Haye gitu. Tom Haye. Itu orang Kediri ya. Kediri atau mana ya gitulah. Itu keturunan Jadi gak usah lah diomongin. Menurut saya sih ya coba aja kalian lihat misalnya di tim Prancis gitu ya sekarang. Tim nasional Prancis itu hampir semua, kalau kita kan ributnya karena kok bule semua gitu ya. Kalau mereka karena berkulit hitam semua. Kalau gitu. di Prancis baliknya. Iya, kok berkulit hitam semua. Ya itu adalah orang-orang keturunan Afrika yang pindah ke Prancis dan kemudian menjadi warga Prancis. Ya kita sebaliknya, nih orang-orang Indonesia yang menikah sama orang-orang Belanda dan barangkali kemudian tinggalnya di terutama Belanda kan ya? Iya Belanda sih biasanya kebanyakan.
Tapi mereka tetap adalah bisa disebut sebagai orang-orang yang berdarah Indonesia dan mereka memilih menjadi warga negara Indonesia. Jadi orang-orang ini tuh meninggalkan kewarganegaraannya, terus dia pindah ke Indonesia, dia menjadi warga negara Indonesia. Itu artinya dia menghilangkan sebagian dari hak istimewa yang mereka miliki ketika mereka di Belanda. Dan mereka memilih menjadi orang Indonesia. Dan itu bukan karena uang. Maksudnya kalau memang misalnya istilahnya untuk karir mereka gitu ya, kayak ya, kamu bisa lebih keras kali. Oh iya ya, maaf ya. Maksudnya kalau misalnya memang untuk karir mereka, untuk karir sepak bola lah, kayak mungkin secara rasional kayak gue di Belanda aja gak sih gitu. Misalnya. Enggak, saya mau bilang nih penjelasannya. Jadi Pak Ibu DPR tuh jangan terlalu khawatir kita ngeluarin APBN. Nah, enggak ya. Mereka itu adalah pemain-pemain sepak bola di klub-klub Eropa. Klubnya juga ternama Bu, bukan yang Ya, jadi itu pertama. Kedua adalah mereka kan kepengen bisa bertanding di Piala Dunia nih. Selama mereka masih mainnya di Belanda, jadi warga negara Belanda, kan mereka harus bersaing menjadi anggota tim nasional Belanda. Itu jauh lebih berat. Kalau di Indonesia, kayak Indonesia menjanjikan kalau kamu bagus nih, hampir pasti kamu akan terpilih menjadi tim nasional Indonesia. Udah masuk timnas auto. Timnas, ya. Dia akan bertanding nih, ya. Kalau sampai sekarang lolos nih, ya. Jadi Indonesia ini kan sekarang lagi mungkin bocil-bocil ini nggak ngikutin bola ya. Agak ngikutin sih, tipis-tipis. Kita ini lagi untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia berpeluang untuk bisa ikut Piala Dunia. 2026. Piala Dunia kan 4 tahun sekali itu cuma. Iya. Ya. Nah sekarang ini Indonesia mah dulu saya itu boro-boro ngebayangin Indonesia bisa hadir di Piala Dunia. No way. Ibaratnya Piala AFF aja udah bagus ya Bang. Nah, di Asia Tenggara aja. Asia Tenggara ya udah kita syukur deh. Udah hebat kita juara. Kita juara tahun lalu sih. Ya. Mantap. Tapi untuk membayangkan kita bisa lolos ke Piala Dunia World yang 4 tahun sekali itu kayak udahlah nggak usah mimpi dulu nih. Sekarang sejak ada nama coach namanya Sintayong, ya, makasih Pak Sintayong STY, ya, dia udah 4 tahun di Indonesia, ya, dia ninggalin Korea Selatan di sini sepenuhnya untuk mengembangkan Indonesia. Mantap Sintayong Sumbainim, terima kasih. Gamsam. Nah terus policy-nya adalah menarik pemain-pemain keturunan Indonesia itu yang selama ini adanya di Eropa terutama ya. Kalau nggak salah si Martin Paes itu kalau nggak salah di Amerika Serikat mainnya. Tapi akhirnya memutuskan jadi warga negara Indonesia. Nah mereka tuh mau pindah dan makanya mereka kalau kalian nonton kemarin tuh ketika ada lagu Indonesia Raya mereka nyanyi dengan sangat hikmat. Ya. Kemudian ada lagu apa sih yang lagu terakhirnya Indonesia Pusaka. Indonesia Pusaka ya. Mereka juga nyanyi untuk itu. Merinding saya sih. Sorry ya sebagai penonton Indonesia tuh kayak terharu ngelihatnya gitu kan. Jadi mereka tuh betul-betul sudah menjadi orang Indonesia beneran. Jadi janganlah anggota-anggota DPR ini ngomentarin hal semacam itu. Tapi kan bukan cuma anggota DPR yang bilang bahwa itu siapa lagi? Rocky Gerung. Siapa? Rocky Gerung. Harus keras ngomongnya. Yang kenceng Noy. Rocky Gerung. Dia bilang Bang, naturalisasi ini kayak bentuk penipuan sensasi. Penipuan sensasi? Iya, dia bilang kayak naturalisasi ini tuh kayak nggak mencerminkan patriotisme dalam sepak bola. Apaan sih Pak? Jadi kan maksud dia kayak harusnya ya berbasis semangat perjuangan. Misal kita dari bawah benar-benar orang keturunan Indonesia asli yang maksudnya pure nggak ada campurannya. Terus kayak benar-benar berjuang dari bawah. Kalau naturalisasi kan mungkin menurut Rocky Gerung nih kayak comot gitu kali ya Bang. Jadi kayak merasa dia tuh kayak nggak ada semangat perjuangannya nih. Patriotismenya tuh nggak ada. Mungkin menurut Rocky Gerung tuh gitu. Mungkin Rocky itu gak nonton bola kali ya. Kalau kalian nonton, dia nonton volley kayaknya Bang. Siapa Megawati itu ya? Megawati bukan Megawati PDIP ya. Megawati Hangestri. Iya. Nah kalau kalian nonton tuh sepak bola Indonesia, kita tuh akan bergidik apa namanya? Merinding. Ngelihat
mereka bermain dengan luar biasa. Ketika kalah pun kemarin itu mukanya sangat sedih ya. Nah, ketika sekarang bertanding tuh nggak cuma, jadi sama sekali nggak bisa disebut sebagai nggak patriotik. No, they really care. Mereka betul-betul bertanding untuk Indonesia. Dan ketika pertandingan berakhir, mereka tuh ketemu dengan penonton. Jadi mereka datang ke pinggir gitu ya, ke penonton Indonesia dan gini ya, kalau nggak salah, we did it. Ada yang kasih ya kayak we did it atau bilang terima kasih semua gitu kan. Kita akan terus berjuang. Itu menurut saya sih kurang patriotik apa gitu. Sesimpel, maaf aku potong Bang. Maksudnya aku pengen ngasih tahu aja sih kayak sesimpel they are singing Indonesia Raya dengan hikmat khusyuk aja. Masa sih tidak bisa, Pak Rocky tuh nggak bisa melihat sepatriotisme itu gitu mereka. Terus kalau menurut aku ya, kalau dari pandangan yang kayak nggak ngikut-ngikut bola banget nih, menurut aku tuh kayaknya pindah ke Indonesia, sorry itu saya ya, menurut aku pindah ke Indonesia dari negara yang mungkin menurut kita agak lebih bagus mungkin dari gaya hidupnya atau dari kayak ekonomi, kayak gitu-gitu, terus pindah ke Indonesia yang negara berkembang, kita juga masih punya banyak problematika, terus mereka mau pindah ke Indonesia diakui sebagai warga, menurut aku tuh itu aja harus diapresiasi sih. Betul. Gak gampang untuk pindah dari negara yang mungkin lebih maju atau lebih baik terus tiba-tiba pindah ke Indonesia. Ini bukan merendahkan Indonesia ya, tapi menurut aku pindah aja, kita pindah kultur, pindah wilayah aja itu menurut aku udah luar lumayan biasa. Susah, dan ini ditambah lagi dengan jiwa nasionalismenya mereka. Jadi itu dan harus diingat ya, nggak semua keturunan Indonesia itu yang ditawari itu yang mau pindah ke Indonesia. Ada banyak yang menolak, ada yang banyak yang mungkin juga menganggap bahwa ya tadi kan, gitu kan. Ngapain tuh dalam arti karena di sana dia dapat fasilitas macam-macam barangkali ya, kita nggak tahu lah ya. Ada hak-hak yang bisa mereka peroleh yang nggak akan mereka peroleh kalau mereka di sini kan. Jadi saya rasa memang Rocky Gerung nih memang harus nyinyir sama segala hal sih. Pak nonton bola Pak, makanya nonton kasti Pak ini gitu. Nonton bola Pak, coba Pak. Nonton kasti juga boleh. Boleh. Coba kalau Bapak ingin mengomentari satu hal terutama tentang sepak bola, Bapak nonton dulu pertandingannya Pak. Mendalami aja semuanya dulu gitu. Coba dilihat dari sudut pandang positif gitu misal. Iya. Kita kan sekarang ya kalau kita penggemar sepak bola, kita udah ngelihat loh bahwa di berbagai negara itu yang namanya para pemain asingnya tuh luar biasa banyak kan. Banyak. Apalagi di klub ya. Ya itu, betul. Jadi ini misalnya bukan pertama kali. Apa? Bukan pertama kali juga. Bukan pertama kali. Jadi kayak gini. Misalnya di Eropa, sekarang ini ada yang namanya Liverpool. Iya. Itu kan klub yang saya sebut karena dia lagi nomor 1 nih di Liga Premier Inggris. Siapa bintang utamanya? Namanya Muhammad Salah, yang adalah orang Mesir. Orang Liverpool tuh mengeluh-elukan Muhammad Salah. Terus ada Van Dijk, orang apa? Orang Belanda. Jadi bukan orang Inggris gitu loh maksud saya. Iya. Orang Inggrisnya ada, tapi orang-orang asingnya tuh banyak. Memang itu klub, tapi dalam artian buat para penduduk Liverpool pun kehadiran Salah, Van Dijk dan teman-teman dari negara-negara asing itu sangat dihormati dan dianggap sebagai Liverpoolian beneran ya. Jadi janganlah kita sekarang, kita udah berhasil nih. Ini pencapaian yang luar biasa loh. Noi sama Cindy nih sebagai seorang pencinta sepak bola. Mantap. Kita itu nggak pernah. Kan kalau untuk bisa masuk ke Piala Dunia yang akan berlangsungnya tahun 2026 ya. Itu kayak dari kita tuh harus menjalani setidaknya 3 babak ya. Tapi kalau enggak 4 babak, kalau enggak 5 babak. Kita itu selama ini enggak pernah nyampe 3 babak. Baru kali ini kita sampai 3 babak. Ya. Keren sih maksudnya. Nah, dari Asia Tenggara nih hanya kita, Thailand dan Vietnam yang pernah mencapai babak ketiga ini. Di babak ketiga ini Indonesia sejauh ini udah 2 kali seri. 2 kali seri. Sekali menang, 2 kali kalah. Itu juga sebuah pencapaian. Kenapa? Karena 3 kali seri ini dikasih tahu oleh tim produksi. 3 kali seri. Makasih ya tim. Maaf. 3 kali seri. Berapa kali menang? Sekali kan? Sekali menang dan 2 kali kalah ya. Itu kalau dihitung angkanya tuh udah 6 ya. Udah 6. Dan lawannya juga buset. Lawannya buset. Nah, tapi saya mau bilang kita dapat angka 6 tuh gak pernah tertandingi oleh yang tadi saya bilang ada Thailand dan Vietnam. Thailand dan Vietnam tuh langsung kalah aja di babak ketiga itu. Kita masuk ke babak ketiga
udah 6 nih angkanya sekarang, dan masih akan bertanding lagi pada bulan Maret nanti, dan mungkin menang lagi, kita lawan berharap. apa tuh, Bang? Lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina. Wah, hajar tuh lawan Bahrain tuh. Baru lawan Bahrain mainnya di kita. Jadi Maret dan Juni ya? Maret dan Juni. Ya. Kita akan mudah-mudahan kita membantai Bahrain nanti di sini. Bisa tolong timnas ya 8-0. Ini kalau perempuan ngomong karena nggak tahu konstelasi begini nih. Tapi saya mau bilang kita tuh luar biasa. Jadi untuk semua tim Asia Tenggara ini adalah kita adalah tim terbaik dari semua tim Asia Tenggara. Apalagi kalau kita menang lagi nanti nih. Wah, keren sih. Bukan cuma keren, kita bisa masuk Piala Dunia tahun 2026. Kayak Indonesia di Piala Dunia kayak Dan ini bukan mimpi yang ngarang gitu. Karena kayak kita sedang jalan gitu ya Bang. Lagi kita jalan. lagi naik. Kan pertanyaan tuh gini, kamu harus nanya. Kan lawan berikutnya apa? Australia. Anda kan pasti bertanya, kita bisa menang nggak lawan Australia? Bisa, karena waktu pertandingan pertama kita berapa? Tim tolong tim. Indonesia Australia berapa? 0-0. Main di sini. Jadi bisa nggak kita menang 1-0? Bisa. Ya bisa aja. 2-0 bisa. Lawan Bahrain. Kita tuh dilicikin, Nui. Oh iya. Harusnya kita menang 2-1. Kita menang waktu itu. Kalau nggak jadi 99. Iya. Tambah 9 menit itu. Iya. Jadi kalau kita ketemu lagi sama Bahrain, bisa nggak kita nggak usah 8-0 dong. 3-1 lah. Mungkin Iya. wasitnya diganti. Pasti tadi ganti. Terus lawan Cina bisa nggak kita menang? Bisa. Kemarin kita kalah 2-1 itu juga ya lagi sial aja. Mungkin yang susah dikalahkan tuh Jepang. Korea juga ya nggak sih? Nggak, kalau dalam kali ini kita gitu. cuman berhadapan sama Jepang. Susah. Ya, itu susah. Tapi jangan lupa pertandingan lawan Jepang itu yang terakhir nanti pada bulan Juni itu. Oh ya. iya. Nah, untungnya buat kita pada saat itu hampir pasti Jepang tuh udah pasti lolos. Ngerti nggak? Oh iya, karena dia berapa sih 16 poin ya? Sekarang aja udah 16 poin. Iya, sekarang ini kita udah kayak baru kalah 6 poin. telak. Kita posisi berapa udah atas banget. Kita sekarang nomor 3 dari 6. Bawahnya berapa? Bawahnya Jepang siapa? Jepang, Australia, kita, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, Cina. Wah gila sih, keren banget. Ya, jadi kita sangat mungkin kita lolos. Nah, bayangkan kalau kita bisa lolos, itu nggak pernah ada dalam bayangan saya, Cindy, Noi, sebagai orang Indonesia, pencinta sepak bola Indonesia, kita bisa berada di sana. Selama ini kita di Asia Tenggara kayaknya, gitu. Kandang kita Asia Tenggara aja lah istilahnya. Paling mentok di situ lah. Tapi kemarin, Dan kayaknya tuh ngundang kebanggaannya tuh nggak cuma pecinta sepak bola aja sih, tapi kayak kalau misal menurut aku sih kayak kita tuh kalau naik kayak gini kan kayak akhirnya mengundang simpati orang gitu. Dan kayak menurut aku kan, aku jujur ya, kalau aku kan nggak terlalu mengikuti bola, tapi semenjak masuk si kualifikasi ini itu tuh kayak pas ada trending di Twitter itu aku yang kayak kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ikut senang, ikut bangga gitu. Jadi nggak cuma dirasain pecinta sepak bola, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Kita harus bangga. Makanya itu ya, dia. Belum tentu kita lolos ya teman-teman semua. Ya, adik-adik. Iya betul. Tapi ini hal yang perlu diapresiasi sekali. Harus sangat diapresiasi. Terima kasih buat Pak Erick Thohir. Terima kasih buat Sinteyong. Terima kasih buat pemain-pemain Indonesia yang luar biasa. Karena kasihan ya, sempet ada ini hashtag apa? Oh iya, ada hashtag STY out. STY out. Iya, di Twitter karena yang kemarin itu yang Bang, kalah yang dari di Jepang. Itu menurut aku juga fenomena yang menurut aku itu harus kita perbaiki gitu. Maksudnya kayak waktu pas menang yang kapan itu ya Bang, itu kan STY itu sangat-sangat diagung-agungkan ya. Pernah waktu itu kayak bahkan kita bangga membawa STY ke Indonesia karena STY ini di Korea diperlakukannya seperti apa. Tapi giliran misal kalah sekali, trendingnya langsung STY out, Erick Thohir out, gitu, mundur gitu-gitu loh. Jadi menurut aku kayak ya kan, menurut aku sih kalah tuh kan kayak ya biasa gitu kan. Janganlah yang kayak tiba-tiba yang disalahin STY out, tiba-tiba Erick Thohir. Menurut aku tuh Jepang itu levelnya memang di atas kita lah. Berarti perlu kan Bang kayak realistis. Masa gara-gara kalah sama STY itu langsung out. Kalah sama Jepang STY-nya out gitu ya. Kalah sama Jepang STY-nya out. Enggak, STY itu the best lah ya. Jangan diganti dulu. Jangan diganti sampai dia emang mau berhenti lah dan dia memutuskan untuk pergi dari Indonesia. Karena
apa yang sudah dia capai dengan tim Indonesia itu luar biasa. Keren sih. Kita tuh berterima kasih. Saya nggak tahu ya dia digaji berapa, mungkin besar banget. Tapi nggak apa-apa deh digaji besar, tapi ngangkat nama Indonesia ya. Iya. Kalau soalnya sepak bola tuh kayak olahraga paling populer di seluruh dunia saat ini. Jadi sekarang orang udah mulai ngelihat, wow, Indonesia udah bisa mulai nggak dipandang sebelah mata lagi lah istilahnya sepak bola. Jadi combine-nya lagi bagus-bagus banget gitu ya, STY, terus ada ya naturalisasi, tolong jangan lihat sebelah mata kan, kayak ada surveinya kan? Iya, ada surveinya. Iya, survei kepuasan. Indikator maksudnya ya? setuju. Indikator 70% ya? 71,berapa% itu masyarakat mendukung adanya naturalisasi. Karena memang naturalisasi ini juga jadi salah satu solusi biar dunia sepak bola Indonesia ini gak mandek gitu. Biar bener, biar maju juga. Iya, jadi itu jadi kayak kombinasi yang bagus gitu dari pelatih, dari pemainnya. Jadi gini, kita benar-benar negara-negara lain misalnya kayak Malaysia itu juga kepengen kepengen naturalisasi. Memang belum kecapean aja makanya. Cuman belum dapet tuh keturunan. Maka akhirnya agak nyinyir ya Bang, sempet nyinyir. Kita tuh beruntung banget. Ada banyak keturunan Belanda Indonesia yang ternyata main bolanya bagus, main di klub-klub bagus di sana juga, sekolah bagus gitu ya. Nah orang Malaysia tuh kita harus bersimpati sama Malaysia, nggak punya tuh keturunan Inggris yang kan penjajahnya Inggris. Iya, ada sih. Mungkin belum mau atau baru 1-2. Jadi gitu ya. Iya. Udah dimarahin sama tim produksi. Intinya semangat selalu untuk timnas Indonesia untuk pertandingan berikutnya. Harus optimis. Harus optimis bisa menang gitu. Dan semangat untuk lolos kualifikasi Piala Dunia. Mantap. Amin. Oke, segitu aja untuk Kopas Berita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Cokro TV. Jangan lupa stay tune terus di episode Kopas Berita berikutnya. See you, bye-bye.